ada nggak Kiai tips atau konsep mungkin dari konsep akhlak atau tasawuf Islam terkait tips untuk move on? Move on itu ya segala move on dari kenangan masa lalu, move on dari mantan atau sebagainya. Mungkin teman-teman dan kaula muda generasi Z perlu tahu Kiai. Ya. Tips Islami untuk move on. Waduh, ini susah juga ya. Tips Islami untuk move on. Iya. Ya, orang itu kan katanya harus berpikir ke depan. Kalau dia selalu berpikir ke belakang, ya dia tidak akan move on tadi kan. Yeah. Hidup itu harus melihat ke depan. Ya, kalau dalam Islam kenangan itu hanya untuk dijadikan pelajaran, bukan untuk jadi beban. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalau mau move on itu ya yang lalu sudahlah, itu yang sudah berlalu hanya pelajaran, kenangan untuk kebaikan masa depan. Nah, itulah kalau dalam Islam. Nah, untuk teman-teman sahabat muda Republik Mayang, untuk teman-teman milenial, jangan gagal move on ya. Tadi ada tips yang singkat dan jitu dari Kiai Zulfa yang barangkali teman-teman bisa amalkan di rumah. Nah, satu lagi nih soal kemerdekaan. Oke. Saya pernah melakukan survei secara sederhana ke beberapa tetangga, termasuk keluarga inti saya terkait kemerdekaan dan merayakan kemerdekaan. Oke. Mungkin bagi teman-teman perempuan atau emak-emak gitu kan, kemerdekaan bagi mereka adalah tercapainya atau terwujudnya me time, waktu untuk dia sendiri, waktu menyendiri lah, menikmati kemerdekaan dalam artian tentu setelah mereka menyelesaikan kewajiban-kewajiban dan pekerjaan. Nah, ada sebagian dari teman-teman perempuan, emak-emak ini menghabiskan me time-nya dalam rangka merayakan HUT kemerdekaan RI itu dengan menonton serial drama Korea. Drakor ya? Ya, drakor. Drakor ini kan sedang booming dan diminati dan sangat disenangi oleh ibu-ibu dan mama. Nah, adakah tips Kiai menonton drakor tapi tetap bernilai ibadah? Gimana Kiai? Ya begini, sebenarnya menghibur diri itu bukan berarti tidak ibadah. Menarik. Dalam Islam itu kita diakui atau ada ajaran yang mengajarkan kita itu harus menghibur diri kita di dunia. Ada seorang ulama namanya Syekh Yusuf Qaradawi ya, itu menulis satu buku namanya Fiqhul Lahwi wal La'b. Fikih bermain dan hiburan. Fikih hiburan dan bermain. Fikih entertainment. Persis, kalau zaman sekarang itu fikih entertainment itu iya. ada. Jadi kalau Islam itu jangan diartikan agama yang wah pokoknya sangat spiritual, nggak kenal hiburan. Loh, syair-syair, lagu-lagu Arab itu, sholawatan itu bagian daripada hiburan. Nah, cuman kan dulu kalau kita hiburan kan kesannya kan selalu masih ada irisannya sama sholawat, baca Quran. Padahal Nabi itu juga kalau menghibur diri itu kadang-kadang bercanda sampai misalnya olahraga, lari-lari dengan keluarganya. Nah, kalau sekarang konteks hiburannya mungkin drakor atau sekedar jalan ke mall gitu ya, atau ya sesekali menonton podcast seperti ini yang positif gitu ya, itu menurut saya itu bagian daripada hiburan yang dibenarkan oleh agama. Nah, ini menarik sekali teman-teman perempuan, ibu-ibu, emak-emak, mudi-mudi. Jadi tidak selamanya nonton drakor itu membawa madorot. Tidak selamanya menonton drakor itu mengarah ke tabarruj, karena kita akan meniru budaya-budaya, lifestyle-nya orang Korea. Ternyata yang penting begini, yang penting itu bisa mengatur waktu. Nah, itu penting. Yunaji fiha rabbah, katanya manusia itu harus punya waktu kapan dia bermunajat dengan Allah Tuhannya. Wa sa'atun atau sa'atun yuhasibu fiha nafsah, dia punya waktu buat ya bermuhasabah, termasuk dia punya waktu buat dengan keluarga, buat anak, termasuk buat dirinya sendiri, me time tadi itu tapi diatur lah. Yang penting
tidak berlebihan. Kalau semua tidak berlebihan itu boleh dalam Islam. Tolong dicatat besar-besar ya di tembok atau di dinding. Ini penjelasan yang sangat menarik dari Kiai Zulfa bahwa menghibur diri itu diperbolehkan dalam agama. Yang penting dengan catatan kita harus pandai mengatur waktu. Begitu ya teman-teman.